di 2022 itu Ya. saya memikirkan ke masyarakat. Saya sudah lulus. Apa yang harus saya abdikan ke masyarakat? Untuk bangsa dan negara ini apa yang harus saya abdikan? Karena saya lulusan ilmu hukum, berarti hukum yang harus saya perjuangkan untuk abdian saya Kepada masyarakat. kepada masyarakat. Kalau saya tidak punya wadah, harusnya saya kemana? Nah, gitu kan. Kalau kita koar sendirian tidak ada wadah, ibarat sapu lidi. Kalau satu lidi Tidak bisa membersihkan halaman. bisa tapi lama. Jadi harus bersama. Bro Kaisang ini orangnya orang pilihannya. Bukan hanya karena beliau itu Bro Kaisang ini anak presiden, anak seorang presiden, bukan karena itu. Karena kita dihidupkan ke dunia, kita kembali lagi awal. Kita hidup di dunia ini pada kabeh. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Potensinya sama ya. Potensinya sama, tinggal kitanya saja. Jalan pilihan tadi. Kalau kita semisal kuat melalui rintangan-rintangan tersebut, kita akan jadi. Maksudnya kita akan jadi manusia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Semoga kegiatan atau diskusi bincang ini bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada banyak orang. Oke teman-teman, kita akan berdiskusi pada kesempatan kali ini dengan anak muda, politisi muda yang ada di Kecamatan Pangkudiran, Kabupaten Probolinggo. Dia adalah aktivis Partai Muda yang berlogo partai Bunga Mawar. Namanya adalah Mas Muhammad Buhari Muslim. Assalamualaikum Mas Buhari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas Buhari? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Masih tetap di PSI? Masih, alhamdulillah masih berkecimpung di dunia perpolitikan, yaitu kalau partainya Partai Solidaritas Indonesia. Tentunya Mas Buhari punya beberapa alasan dan sebab-sebab sehingga masuk dalam dunia politik dan memilih PSI sebagai wadah untuk berproses di sana. Nah, kita akan berdiskusi Mas Buhari tentang pentingnya anak muda terlibat dan melek akan sebuah politik. Apalagi tahun 2024 kita akan menghadapi yang namanya Pesta Demokrasi Besar-besaran Nasional. Pertama pertanyaannya Mas Buhari, apa latar belakang dan sebabnya Mas Buhari sampai masuk ke dalam dunia politik? Kalau yang pertama, saya ada di dunia di perpolitikan tersebut karena kalau berbicara tentang kehidupan, Betul. begitu ya Mas ya. Kalau berbicara tentang kehidupan, kita tidak lepas dari yang namanya politik untuk mencapai kehidupan atau hidup yang lebih baik seperti itu. Dan juga ini bagi kaum muda. Ya, secara umum dulu sudah ya. Jadi secara umum ya Mas Buhari menyampaikan bahwasanya kita hidup di negara yang serba hukum ya, tidak akan terlepas dari hal-hal yang berbau politik. Nah, bisa dicontohkan seperti apa Mas Buhari? Jadi begini, beberapa bulan yang lalu, karena saya kan di partai politik, kalau di politiknya kan kita hidup, kita sudah berpolitik sih sebenarnya. Ya, betul. Tapi kalau masuk di partai politik baru-baru ini saja. Masuk di dunia politik, yang pertama memang yang saya pertanyakan ke salah satu tokoh agama, karena saya beragama dan juga takutnya ketika saya berbangsa dan bernegara, takutnya dengan sisi perpolitikan kurang membaik. Artinya kurang membaik tersebut ada rambu-rambu yang harus kita jauhi. Ternyata di agama pun juga diajarkan untuk berpolitik.
untuk berpolitik ya. Nah, jadi saya tanyakan dulu ke salah satu tokoh agama. Gimana nih kalau misal saya aktif di partai politik, boleh nggak nih? Soal lah ya istilahnya. Soal lah ya. istilahnya. Ya, betul. Udah itu si tokoh agama tersebut bilang, Ya. siap. Mendukung ya. Pertamanya siap dulu, siap gitu. Karena di perpolitikan ini pastinya yang namanya kehidupan sih. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Betul. Jadi dari situ juga saya dikasih wejangan-wejangan yang memang di dalam perkuliahan nggak ada ketika itu. Karena memang lulusan saya SH, bukan sarjana hukum ya. Sarjana hukum. Udah itu pesan beliau, tirulah yang memang kalau di Indonesia itu Gus Dur, atau kalau yang nasionalis itu Megawati ketika itu. Kalau Gus Dur, kenapa Gus Dur ketika diturunkan atau dilengsarkan dari kepresidenan, beliau tidak menuntut apapun. Nah, ketika Megawati, kenapa pandangannya Megawati, Ibu Mega lah gitu ya? Karena ketika bukan Mbak Puan yang dicalonkan sebagai presiden, akan tetapi si Pak Ganjar tidak muluk-muluk atau apa namanya ya, menerima lah gitu ya, menerima dan juga tidak mengekang kepada pemikiran kita yang harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu namanya politik. Karena juga politik tidak semerta-merta Mbak Puan kamu tetap harus jadi presiden enggak, atau jadi calon presiden enggak. Tetap Ibu Mega ini tidak menguasakan hatinya lah gitu ya, menguasakan hati. Karena anaknya gitu ya. Karena anaknya. Maka harus jadi calon, targetnya harus jadi. Nah, maka dari itu beliau pesan ke saya, tirulah perpolitikan yang mana kalau di Indonesia inilah orangnya. Berarti ada public figure yang menjadi alasannya Mas Bukhari aktif dalam dunia politik. Salah satunya adalah politisi handal Gus Dur almarhum ya, sama Bu Megawati. Nah, tapi menarik ini, nanti di ujung pertanyaan kita akan bertanya yang dicontohkan Gus Dur sama Bu Mega, tapi Mas Bukhari memilih PSI. Ada apa ini? Tentunya ada alasan kan. Nah, sekarang kita ingin tahu nih pandangannya Mas Bukhari, kenapa kaum muda itu dan Mas Bukhari secara pribadi harus sadar dan melek terhadap politik, Mas Bukhari? Karena begini, pemuda kita itu saat ini kalau semisal dia tidak kerja ke orang, nah taruhlah kita sekolah dari SD, SMP, lalu SMA dan kuliah bagi yang ingin berlanjut kuliah. Ketika itu lulus atau yang nggak kuliah mereka kerja. Ya. Nah, sedangkan yang lulus dari dunia perkuliahan atau sarjana lah ya, strata, mereka juga tidak tahu toh apa tujuannya nanti. Taruhlah saya sarjana hukum, nanti akan jadi apa kan nggak tahu. Kalau misal tidak dilanjut, tidak step by step, atau banyak juga ditemukan oleh mahasiswa teman-teman itu salah ambil jurusan, ya kan? Salah ambil jurusan, akhirnya yang mana mereka yang lulusan sarjana ini yang seharusnya jadi ini, tapi jadi yang lain-lain begitu. Nah, maka dari itu ayolah dari pemuda-pemuda tersebut, dan juga beberapa hari kemudian atau beberapa minggu yang lalu, pemuda ini masih MTS, dia sudah berani nyolong, ya kan? Karena apa? Karena mindset dia, mindset bisa jadi mindset dari sekumpulan beliau, ya, komunitas temannya, ya, atau dari orang tuanya, kan banyak kan.
Berarti salah satu kita harus berpolitik, manfaatnya itu akan bertemu dan bersosial, berkomunikasi dengan banyak orang ya. Banyak orang. Karena hakikatnya politik itu kan berpartai, di sana kita akan bertemu dengan macam-macam ras, bahasa, budaya dan skin yang berbeda. Benar. Dan juga di politik tersebut juga bisa menemukan atau bisa memilih mana yang seharusnya kita pilih, mana yang seharusnya ini jalan terbaik bagi kehidupan kita. Kan? Punya nalar pemikiran ya, bukan hanya ikut-ikut, harus milih ini, alasan sama sebabnya nggak ketemu. Tapi kalau kita aktif di berpolitik, paling tidak visi misinya seorang caleg kita akan tahu ya, track recordnya bagaimana, latar belakang pendidikan sama keluarganya bagaimana. Begitu. Berarti sangat penting sekali ya Mas Bohri ya. Pentingnya pemuda tersebut untuk berpolitik ya. Nah, kalau tanggapannya Mas Bohri terhadap beberapa kaum muda yang acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap perpolitikan, itu gimana respon dan pendapatnya Mas Bohri? Menurut saya pribadi Mas Hasan, Ya. Orang yang anggaplah menyingkirkan dalam dunianya, menyingkirkan kalau bahasa saya ya, bahasa kasar saya, menyingkirkan, saya gak tahu politik. Nah sebenarnya apa yang mereka katakan, mereka sudah tahu politik. Nah dia bicara seperti itu, acuh tak acuh tadi, sebenarnya dia menentukan pilihannya, bahwasanya politik tuh kayak gini. Karena yang terbesit dalam pemikirannya orang-orang tersebut yang bicara kayak gitu acuh tak acuh, sebenarnya dia sudah berpolitik. Sebenarnya dia sudah berpolitik dan dia menentukan pilihannya. Itu Mas Hasan. Berarti itu juga termasuk berpolitik ya? Berpolitik juga. Memilih tidak peduli terhadap berpolitik itu juga adalah berpolitik juga sebetulnya. Berpolitik juga karena pilihan tersebut. Pilihan ya, pilihan untuk tidak peduli. Yang penting ketika sampai di hari pencoblosan pemilihan dia tidak golput. Semoga saja. Nah, pertanyaannya berikutnya Mas Bohri, ini mungkin lebih kepada spesifikasi ya dalam pemilihan parpol atau bendera politik. Kira-kira apa penyebab dan alasannya Mas Bohri memilih partai yang berlogo bunga mawar? Padahal tadi disampaikan, dicontohkan sama guru spiritualnya, tokoh agama, Gus Dur itu PKB ya, Bu Mega itu PDI. Kenapa kok tidak salah satunya dari dua contoh itu? Karena begini, dalam kita sekolah saja, kita sekolah saja tidak kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak moro-moro kita langsung kelas 3. Betul. Kita harus dari kelas 1 dulu. Karena PSI atau Partai Solidaritas Indonesia ini partainya orang muda, dan saya juga masih muda. Saya tuh banyak nanti menemukan teman-teman yang memang kurang paham apa itu politik. Nah saya juga bisa belajar di situ. Tapi kalau misal saya belajarnya nanti sama bukan partai yang sudah lama gitu ya, yang sudah masuk Senayan, otomatis ilmu yang saya dapatkan bukan ilmu dari bawah. Atau anggaplah kalau semisal di dunia saya, di dunia kita juga, ibarat kita kaya dan miskin. Kalau kita kaya, orang tua kita kaya, otomatis kita yang melanjutkan kekayaannya tersebut. Tapi kalau kita miskin, berjuang dari bawah. Beda lagi ceritanya kalau orang tuanya kaya, kita hidup dari bawah. Beda lagi. Karena saya juga figur dari almarhum bapak saya ini bukan orang politik, artinya bukan orang partai. Maka yang harus saya pilih adalah partai yang mana sekiranya bisa mengangkat atau bisa memperjuangkan untuk saya mendapatkan ilmu yang pertama. Jadi kan diniatkan belajarlah gitu. Niat belajar. Kita di politik walaupun bukan di dunia perkuliahan. Jadi kita ya yang pertama memang niatannya untuk apa namanya ya, masyarakat lah gitu. Gimana sekiranya kita memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mana masyarakat membutuhkan ini,
kita Bisa membantu bisa ya. membantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu, kita bisa memperjuangkan. Mm-mm. Kalau bahasa Maduranya pengetahuan lah, pengetahuan masyarakat apa gitu. Betul. Mm-mm. Tuh. Jadi Berarti itu ya salah satu alasan Mas Bukhari memilih Partai PSI ini untuk menjadi wadah belajarnya Mas Bukhari dalam dunia berpolitikan, terutama di Kabupaten Probolinggo ya, khususnya Kecamatan Panguniran. Nah, kira-kira yang menarik selama Mas Bukhari berproses di PSI sudah berapa bulan atau berapa tahun, Mas? saya di PSI dari bulan September 2022 kemarin. Sudah berproses di PSI ya? Bentar. September. Iya, perkiraan September itu. Nah, sekarang sudah punya jabatan apa belum di partai? Kalau jabatan sih, saya di kepengurusan kabupaten. Sebagai? Karena saya memang dulunya kuliah di Fakultas Hukum, Ya. artinya saya sarjana hukum, jadi saya di LBH, Apa LBH itu, Mas Bukhari? Lembaga Bantuan Hukumnya. Lembaga di Bantuan Partai Hukum ya. Solidaritas Indonesia. Solidaritasnya. Dan Mas Bukhari menikmati jabatan itu di dalam partai. Gini, kalau semisal Mas Hasan menanyakan soal menikmati atau tidak, semuanya kalau semisal berproses itu memang tidak ada yang namanya kenikmatan dan tidak ada namanya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Karena belajar. Apapun harus kan apapun harus dihadapi ya. apapun harus dihadapi. Nyaman, tak nyaman gitu kan. Kalau bahasa Maduranya, kita harus hadapi. Gimana pun resikonya. Jadi kita harus pikirkan juga resikonya. Ketika kita mengambil langkah, kalau misal ABC-an lah gitu ya. Ya. Kita mengambil langkah B misalnya. Ya kita jalani. Apa yang kita hadapi, kita hadapi. Berarti Mas Bukhari sudah mulai berproses di sana ya, menikmati berproses dalam dunia politik PSI, kadang enak, kadang tidak enak. Karena semuanya niatannya yang pertama adalah belajar. Maka semuanya itu akan menjadi guru yang akan menuntut untuk kesuksesan masa depan, insya Allah. Karena begini Mas Hasan, saya ketika lulus kemarin Ya, di 2022 itu, ya, saya memikirkan ke masyarakat. Saya sudah lulus, apa yang harus saya abdikan ke masyarakat untuk bangsa dan negara ini? Apa yang harus saya abdikan? Karena saya lulusan ilmu hukum, berarti hukum yang harus saya perjuangkan untuk abdian saya kepada masyarakat. Kalau saya tidak punya wadah, harusnya saya kemana? Nah, gitu kan. Kalau kita koar sendirian tidak ada wadah, ibarat sapu lidi. Kalau satu lidi Tidak bisa membersihkan halaman. bisa tapi lama. Jadi harus bersama, harus Berarti itu salah satu manfaatnya kita berkecimpung dalam dunia politik. Jadi hidup kita sebagai masyarakat sosial, makhluk sosial tidak bisa sendirian, terutama dalam dunia politik. Karena dengan berpolitik kita akan bersosial bersama untuk memperjuangkan kemaslahatan dan kearifan rakyat. Nah, kira-kira Mas Bukhari berbicara tentang PSI ini ya, sejauh mana kira-kira persiapan strategi perjalanan PSI menuju tahun 2024. Nah, kebetulan ini teman-teman, Mas Bukhari sekarang lagi mencalonkan sebagai calon legislatif di Dapil 2, Paiton, Kota Anyar dan Panguniran. Nah, gimana ini? Lebih kepada sertifikasinya ini sudah. Ini menanyakan kabupatennya karena saya Bapilu kabupaten. Oh, gitu. Nah, Bapilu kabupaten. Ini menanyakan pencalekan saya sendiri Ya. atau PSI secara umum dulu. secara umum? Ya. Kabupaten berarti? Ya. Kalau PSI inginnya kita bersama itu, yang kita niati bersama, bagaimana sekiranya Partai Solidaritas Indonesia itu punya kursi
Minimal lah dalam setiap dapil kita punya adalah yang jadi. Setiap dapilnya. Setiap dapil. Itu yang kita perjuangkan. Kalau saya berbicara dalam kepengurusan ya. Inginnya saya seperti itu, dan yang saya perjuangkan saat ini yaitu setiap dapil. Kan kita di Probolinggo ini ada 7 dapil. Di antara dapil-dapil yang hanya 7 kursi, yang mempersiapkan 7 kursi hanya dapil 3 ya. Itu ada 8 kursi, sedangkan di lainnya itu hanya ada 7 kursi. 7 kursi. Kebetulan di dapil 2 sendiri, di dapil kita ini ada 7 kursi seperti itu. Ada tambahan 1 dari kemarin, kemarin 6 kursi ya kan. Yang saya perjuangkan yaitu bagaimana sekiranya PSI dapat kursi. Dapat kursi di Kabupaten Probolinggo. Berarti tahun 2019 belum punya kursi ya di Senayan ya. Nah, target sudah ada, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh PSI saat ini, Mas Bukhari? Begini, ketika ada rapat di kepengurusan, yang pertama saya jelaskan, ayo apa kemampuan kalian, terapkan kepada masyarakat, buatlah masyarakat senang ada. Pesenang masyarakat ya, bahasa Madura saya, pesenang masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat kita sudah ada di politik, ada di partai, masyarakat masih menerima keluh kesahnya tersebut. Betul. Jangan sampai ada seperti itu. Ayo, sudah apa yang menjadi kemampuan kita kerjakan. Berarti mendahulukan pelayanan ya. Pelayanan. Betul. Kalau semisal kemampuan kita di dunia guru ya kan. Ada salah satu teman kita di guru. Perjuangkan murid-muridnya, bagaimana sekiranya mendapatkan ilmu yang sebagaimana mestinya dan nanti bisa diperjuangkan untuk bangsa dan negara. Betul. Jangan sampai tipu-tipu kan. Dan itu sudah dilakukan ya oleh partai PSI ya. Partainya kaum muda ini katanya banyak orang ya. Nah, terakhir mungkin Mas Bukhari, apa pandangan dan pendapat Mas Bukhari tentang Pak Ketum? Kan masih muda juga ini. Kemarin kan ada penobatan ketua umum baru ini di PSI ini. Mas Bro Kaisang. Ya, Mas Bro Kaisang. Yang ditanyakan apa? Bisa dimana? Sosok Mas Kaisang di hadapannya Mas Bukhari bagaimana? Yang tentunya Bro Kaisang ini orangnya orang pilihan ya. Bukan hanya karena beliau itu, Bro Kaisang itu anak presiden, anak seorang presiden, bukan karena itu. Karena kita dihidupkan ke dunia, kita kembali lagi awal. Kita hidup di dunia ini pada tidak ada yang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Potensinya sama ya. Potensinya sama, tinggal kitanya saja. Jalan pilihan tadi. Kalau kita semisal kuat melalui rintangan-rintangan tersebut, kita akan jadi. Maksudnya kita akan jadi manusia yang sebagaimana mestinya. Berarti Mas Kaisang terpilih kemarin sebagai ketua umum di Partai PSI bukan karena perjuangannya beliau sendiri. Bukan spesialnya karena anak presiden. Bukan. Tapi karena potensi yang dimiliki oleh Mas Kaisang sendiri ya. Okay. Kira-kira potensi apa atau gagasan apa yang menarik Mas Bukhari terhadap Mas Bro Kaisang itu? Misalnya. Potensi beliau yang pertama. Ya. Beliau kepada masyarakat sudah kalau ibarat bunga, masyarakat sudah banyak menerima keharuman bunganya tersebut. Berarti sudah sering berkhidmat ya? Berkhidmat, sudah sering memberi ya? Memberi ke masyarakat. Itu yang pertama kepada Bro Kaisang. Yang kedua, keilmuannya. Keilmuannya pastinya sudah terserap juga kepada masyarakat. Masyarakat tentu sudah tahu siapa Bro Kaisang sebelumnya.
walaupun beliau bukan seorang anak presiden. Tahu pastinya masyarakat itu, karena sebelum sebelum jadi presiden lah gitu Bapak Jokowinya, Bro Kaisang tersebut ini sudah banyak berhikmat kan seperti itu. Berarti memang tidak salah lagi ya para kader-kader PSI memilih Mas Kaisang untuk memimpin partai yang berlogo bunga mawar ini. Bukan karena hanya dia anaknya presiden, tapi dia punya sesuatu, skill, khidmat dan lain sebagainya, sehingga sangat cocok sekali untuk memimpin partai anak muda ini. Sangat cocok sekali. Karena di antara pemuda-pemuda yang ada, mana yang kita bisa kenali? Kecuali Bro Kaisang, ya kan? Atau kalau semisal memang menganggap anak presiden, ada kita kan sudah presiden ke-8 ya kan? Ya. Di antara 7 presiden, kalau semisal ada yang lebih unggul dari Bro Kaisang, mana coba gitu kan? Ya, betul. Sedangkan Sis Grace dan juga Bro Jeffrey Giovanni dan juga pengurus-pengurus yang lain di PP pastinya melek juga. Siapa sih yang cocok? Siapa sih yang pantas gitu? Sudah ada pemikiran dan perencanaannya, bukan simsalabim, apa kata Bra. Siap, terima kasih Mas Buhori, diskusi bincang santai kita tentang pentingnya kaum muda melek dan sadar serta terlibat dalam dunia perpolitikan, terutama kita akan menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024 di bulan Februari nanti. Hal lain yang perlu disampaikan mungkin Mas Buhori ada lagi kepada anak muda? Baik, terima kasih Mas Hasan. Jadi pesan saya, kita selagi masih muda, selagi masih sehat, ayolah kita berjuang kepada masyarakat. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, keilmuan apa yang kita dapatkan di dunia bangku manapun itu, ayo kita terapkan. Tapi di bangku atau ilmu yang baik saja ya. Kalau misal ilmunya kurang baik jangan. Ya betul. buat simpanan saja kalau itu gitu kan. Ilmunya yang baik-baik saja. Terapkan kepada masyarakat. Jangan takut salah, perjuangkanlah. Karena masyarakat juga berdoa kepada kita selagi kita masih belajar dan menuntut ilmu seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat bincang santai dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santri Sarjana, Excellent.